Halo Sobat Tombok Kangen, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan mengunjungi toko batik dan kerajinan yang sangat legenda di Yogyakarta. Sudah melewati masa kolonial, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia. Mari ke toko batik dan kerajinan Cokro Suharto. Untuk sampai ke toko Cokro Suharto, kita melewati sentra Gudeg Pijilan. Daerah ini masuk dalam Beteng Keraton Yogyakarta. Alamat tepat toko ini adalah di Jalan Panembahan 58, Keraton Yogyakarta. Nah, kita telah sampai di toko Cokro Suharto. Bangunan rumahnya kuno. Area parkirnya cukup luas. Mari kita masuk yuk. Setelah pintu masuk, ada tulisan dengan dua bahasa, yaitu ngaturaken sugeng rawuh ing Cokro Suharto Art and Craft, the legendary shop since 1930. Adalah pasangan Bapak Suyadi dan Ibu Masimah, diberi nama tua Cokro Suharto oleh keluarga besar mereka. Pasangan ini berasal dari latar belakang yang sedikit berbeda. Bapak Suyadi berasal dari kota gede dengan keahlian dalam bidang seni perak. Sedangkan Ibu Masimah asli berasal dari Panembahan, ya di daerah di mana toko ini dibuka. Berlatar belakang abdi dalam yang bertugas memegang payung di masa Sri Sultan HP ke-8, di mana Ibu Masimah ini menguasai seni batik. Perkawinan ini tidak hanya menyatukan keduanya, tetapi juga membentuk usaha bersama tanpa menghilangkan kemampuan masing-masing. Tahun 1930 berawal dengan modal usaha berupa rumah di tengah kampung pemberian orang tua. Mereka membuat kerajinan perak dan batik tulis serta berusaha menarik konsumen, terutama orang-orang Belanda, untuk datang dan berbelanja. Kemudian usaha ini berkembang dengan menyediakan berbagai peralatan untuk upacara adat tradisional, pernak-pernik seni dan budaya Jawa, dari mulai perlengkapan pernikahan, labuhan, suronan, dan lain sebagainya. Pembukaan Jalan Panembahan di sekitar sini diresmikan pada tahun 1941, yang merupakan pelebaran dari jalan kampung. Turut berpengaruh pada perkembangan usaha ini. Pengaruh yang memberikan keuntungan karena tempat usaha ini kemudian dapat dijangkau dari dua arah, utara dan barat. Pasangan Cokro Suharto pun akhirnya dapat memperluas tempat usahanya dari tengah kampung menjadi berada di tepi jalan ini. Pada dekade 1940-an, Jepang menduduki Indonesia, kemudian disusul dengan masa pergolakan penegakan kemerdekaan Indonesia sampai terjadinya pengakuan keberadaan Republik Indonesia oleh Belanda. Toko ini banyak mempunyai konsumen orang-orang asing. Sehingga menjelang peristiwa serangan umum 1 Maret, toko Cokro Suharto digunakan sebagai tempat menjebak dan menculik kaki tangan Belanda oleh para pemuda gerilya, sehingga mengakibatkan Bapak Cokro Suharto ditahan Belanda di Semarang sampai beberapa waktu. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari toko ini disalurkan untuk dana para gerilyawan. Atas jasanya ini, maka selalu dibawanya tamu-tamu negara yang berkunjung ke Yogyakarta untuk berbelanja souvenir ke Cokro Suharto. Jika tamu negara tidak mempunyai cukup waktu, maka Cokro Suharto dipanggil untuk menggelar dagangannya di Gedung Agung Yogyakarta. Pada tahun 1954, lahan usaha dikembangkan menjadi seperti kondisi sekarang ini. Perkembangan usaha tersebut ditopang dengan keuntungan yang diperoleh dari pesanan Bung Karno dan para tamu-tamu negara berupa peralatan minum dari perak sewaktu memerlukannya untuk souvenir dalam setiap kunjungan ke luar negeri. Kemudian pada tahun 1986 kepemilikan berpindah pada generasi kedua. Sampai pada tahun 1993, usaha ini dilanjutkan oleh
keturunan Cokrosuharto pada generasi ketiga yang mengelola adalah Bapak Rifki Kusumo Hariawan, dan generasi keempat sudah diikut sertakan. Kualitas yang dijual barang di sini memang tidak diragukan lagi, semuanya bagus, termasuk batik, jarik, pakaian adatnya sangat komplit. Di sini ada puluhan ribu produk kerajinan tangan seperti tembaga, kulit, ukiran kayu, tanduk, topeng, patung, gamelan, aksesoris, keris, dan pusaka. Seiring berkembangnya zaman, toko ini juga menyediakan layanan belanja online. Kali ini saya membeli satu miniatur kayu simbah berjualan makanan. Miniatur ini tidak dicetak, namun dibentuk langsung dengan tangan. Menurut informasi karyawan, baru saja datang mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, ada juga Menteri PUPR, lalu ada tokoh publik seperti Ivan Gunawan, Dian Sastrowardoyo, Soimah, dan lain sebagainya. Mereka berbelanja dan ada juga yang datang ke toko ini untuk membeli peralatan yang digunakan untuk ziarah ke makam Imogiri. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Yogyakarta, pesonamu sepanjang masa, kaya tempat wisata, menjadi primadona, sungguh tak terlupakan. Jogja istimewa, kota Yogyakarta kaya akan seni budaya, goresan sejarah, warisan pusaka. Mari kita jaga Jogja istimewa. Yogyakarta, rumah kita sederhana, selalu ingin ku kembali kepadamu di sini. Yogyakarta, milik kita, penuh cinta, kedamaian bersamamu, aku tenang.